Melakukannya pelan-pelan 21+. Villa Pyeongchangdong. Pagi-pagi Su Yin mengajak Daehyun untuk jalan-jalan mengelilingi kompleks villa. Mereka melakukan jalan pagi sebentar karena berolahraga ringan juga penting untuk seorang wanita yang tengah hamil. Hanya beberapa meter saja karena Su Yin memilih duduk di taman. Dalam perjalanan pulang bahkan Daehyun menggendongnya sampai kembali ke villa. Setelah selesai beraktivitas sedikit, membuat tubuh Su Yin gerah. Untuk menunggu suaminya menyiapkan makan siang, Su Yin memutuskan untuk berendam air yang dipenuh dengan bunga mawar. Aromanya sangat wangi hingga mampu merilekskan tubuh. Su Yin memejamkan mata sehingga tidak tahu jika kini Daehyun sudah berdiri di depannya. Pintu kamar mandi yang tidak terkunci memudahkan Daehyun untuk masuk. Tadinya Daehyun hanya berniat untuk mengajaknya makan saja. Namun kenyataan kadang tidak sesuai dengan rencana awal. Daehyun masih berdiri sambil memandang tubuh Su Yin yang tanpa sehelai benang pun. Meski sebagian tubuhnya tertutup bunga tetap saja Daehyun masih dapat melihatnya. Membuat sesuatu yang ada pada tubuhnya terbangun. Daehyun mulai melepaskan satu persatu kancing bajunya. Melemparkannya ke sembarang arah beserta celananya. Hasratnya sudah tak dapat ditahannya lagi sekarang. Su Yin melebarkan mata ketika merasakan ada seseorang yang masuk ke dalam bak mandi. Terlebih lagi melihat Daehyun yang sudah tidak mengenakan pakaiannya. "Sayang, apa yang kau lakukan?" tanya Su Yin tanpa sadar menggeser tubuhnya untuk memberi ruang agar Daehyun bisa duduk di sampingnya. Daehyun mengulum senyum melihat respon Su Yin yang menggeser duduknya. Dengan cekatan Daehyun memilih duduk di belakang istri kecilnya. "Sayang, kau terlihat begitu menggoda," bisik Daehyun sensual di telinga Su Yin diselingi dengan menggigit kecil daun telinganya. "Geli?" terang Su Yin dengan suara yang tertahan. Seketika ada gelayar di sekujur tubuhnya yang membuat perutnya terasa geli tak tertahankan. "Benarkah?" Dengan sengaja Daehyun menggigit kecil ujung daun telinga Su Yin. Kini tubuh Su Yin terasa memanas karena bibir nakal Daehyun terus bergerilya di tulang selangka. Dapat juga merasakan jika Daehyun menyesap lehernya yang meninggalkan tanda merah. Jika seperti ini sudah dipastikan besok tidak akan bisa keluar rumah. Sebisa mungkin Su Yin menahan hasratnya namun Daehyun terlalu pandai membuatnya seperti melayang-layang hingga langit ketujuh. Hingga Su Yin tanpa sadar mengeluarkan desahan dengan suara seraknya. Membuat Daehyun semakin bersemangat karena ia bahkan merasakan hal yang sama terlebih dahulu. "Sayang, aku menginginkanmu sekarang," bisik Daehyun kembali di telinga Su Yin hingga semakin menimbulkan efek desiran yang tidak tertahankan. Di bawah kesadaran yang tinggal separuh, Su Yin berusaha mengembalikan kesadarannya karena ini adalah siang hari. Tidak mungkin mereka melakukan di tengah siang bolong seperti ini. "Ini sudah siang, bukankah kita akan makan siang?" sahut Su Yin dengan suara seraknya. Berusaha menggeser sedikit tubuhnya maju ke depan agar bisa berdiri. "Memangnya kenapa jika kita melakukannya siang-siang?" Daehyun sudah melingkarkan tangannya di pinggang Su Yin sebelum bisa menjauh darinya. "Bukankah Dr. Mi yang mengatakan tidak boleh melakukannya terlalu sering?" ucap Su Yin dengan nafas yang menderu karena tangan Daehyun bahkan sudah mulai nakal bergerilya kedua buah benda sensitifnya. "Kita sudah lama tidak melakukannya." Daehyun membalikkan tubuh Su Yin menghadapnya. Memandangnya dengan tatapan berkabut. Melihat suaminya yang sudah tampak berkabut, Su Yin menjadi tidak tega. Sebenarnya sehari yang lalu Su Yin mengalami sedikit flek kembali sehingga menghubungi Dr. Mi yang untuk berkonsultasi apa yang harus dilakukannya sekarang. Dr. Mi yang hanya menyarankan tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat termasuk berhubungan intim. Namun jika melihat suami saat ini, membuatnya tidak tega. Semoga tidak terjadi apapun setelah waktu itu. "Baiklah, tapi berjanjilah kau harus pelan-pelan melakukannya. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada calon anak kita," sahut Su Yin sembari menghela nafas pelan. "Aku berjanji akan melakukannya dengan pelan dan tidak akan menyakiti anak kita," ucap Daehyun kemudian mengecup kening Su Yin beberapa saat. "Aku tidak ingin melakukannya di sini," bisik Su Yin. "Baiklah," ujar Daehyun sembari tersenyum dengan penuh arti. Daehyun terlebih dahulu turun kemudian mengambil handuk untuk mereka berdua. Dengan gaya ala bridge style, Daehyun membopong tubuh Su Yin keluar dari kamar dengan bibir mereka yang saling memangut seakan tak ingin berhenti walaupun sebentar saja. Su Yin mengalungkan tangannya di leher Daehyun agar memudahkan bibir mereka tetap saling menyatu. Ketika merebahkan tubuh Su Yin di atas ranjang barulah Daehyun melepaskan ciumannya. Dalam sekali tarik, handuk yang menutupi tubuh Su Yin langsung terlepas. Refleks Su Yin langsung menutup tubuhnya dengan kedua tangan. Meski Daehyun sudah sering melihatnya dalam kondisi seperti ini namun Su Yin tetap masih merasa malu. Terlebih saat ini keadaan kamar yang terang terpapar sinar matahari yang masuk. Daehyun mengukir senyuman penuh arti kepada sang istri yang ternyata masih saja malu-malu. Dengan cepat Daehyun sudah mengungkung Su Yin di bawah tubuhnya. Menelusuri wajah cantiknya dengan jemarinya. Sedangkan Su Yin memilih memandang ke arah lain karena darahnya kini mulai mendesir. Lambat laun justru memejamkan matanya sembari menggigit bibir bawahnya karena Daehyun mulai bermain-main dengan area sensitifnya lagi. "Jangan menggigit bibirmu nanti terluka," ujar Daehyun dengan suara serak. "Kau membuatku tidak bisa menahannya," ucap Su Yin sambil mencebikkan bibirnya. "Kalau begitu keluarkan apa yang kau rasakan."
Daehyun kembali melumat bibir Su Yin yang tengah terbuka sehingga lidahnya bisa menelusup masuk menjelajahi setiap sudut mulut sang istri. Su Yin menjambak rambut Daehyun dengan sangat kuat untuk melampiaskan hasrat yang sudah diubun-ubun. Bolehkah aku melakukannya sekarang? Pinta Daehyun sekali lagi untuk memastikan jika istri kecilnya sudah siap, meski sudah mengetahui dengan reaksi tubuhnya. Su Yin akhirnya menganggukkan kepalanya dengan tatapan mata yang sayu serta nafas yang memburu. Setelah mendapatkan kesepakatan, Daehyun melakukannya dengan sangat pelan agar tidak terlalu mengguncang perut sang istri. Meski tidak terlalu puas namun ada seorang bayi yang harus mereka jaga saat ini. Suara desahan dan lenguhan terdengar saling bersahutan di dalam kamar yang kedap suara sehingga meski ada orang berada di luar pintu tidak akan bisa mendengarkan mereka. Walaupun baru beberapa hari tidak melakukannya namun bagi Daehyun itu sudah sangat lama. Saat ini rasanya ingin ke Pulau Jeju kembali seperti waktu itu di mana tidak ada yang mengganggu mereka. Daehyun akhirnya ambruk di samping Su Yin dengan peluk keringat membasahi tubuhnya. Bab 212 Malu kepada Chang Yuan. Su Yin masih terbaring dengan tangan Daehyun sebagai bantalan. Ia masih memejamkan matanya untuk mengobati sedikit rasa lelahnya. Terdengar suara ponsel Daehyun yang terus berdering beberapa kali. Membuat Daehyun kesal karena tahu yang menghubungi nomornya pastilah Chang Yuan. Hanya Chang Yuan yang tahu nomor ponselnya yang baru karena yang biasa sedang dinonaktifkan. Daehyun menggunakan sebelah tangan kirinya untuk meraih ponselnya yang berada di atas nakas tepat di samping ranjang. Setelah memeriksanya, ternyata itu adalah panggilan video. Ini pertama kalinya Chang Yuan melakukan panggilan video. Ada apa menghubungiku? Tanya Daehyun dengan wajah datar. Tuan, walaupun sudah mengira jika bosnya tengah berdua dengan istri mudanya. Namun tidak disangka jika Chang Yuan harus melihat wajah mereka berdua yang tampak kelelahan. Chang Yuan juga bisa melihat tubuh Daehyun yang bertelanjang dada. Su Yin membuka matanya ketika mendengar suara yang cukup mengganggu tidurnya. Ia langsung mencium pipi Daehyun karena ia pikir itu hanya panggilan biasa bukan video. Mata Su Yin langsung membulat sempurna ketika melihat ada wajah Chang Yuan di ponsel suaminya. Ia kemudian tersenyum meringis malu-malu sehingga menutupi kepalanya dengan selimut. Ekspresi wajah Chang Yuan berubah jadi datar. Menyesal sudah melakukan panggilan video. Seharusnya tadi melakukan panggilan biasa saja sehingga tidak akan melihat pemandangan yang membuatnya sakit perut. Istri mudanya juga tidak bisa menjaga sikapnya di depan seorang jomblo sepertinya. Asisten Chang, ada apa menghubungiku? Tanya Daehyun dengan wajah sedikit kesal karena Cebek Yuan menghubunginya di saat yang tidak tepat. Tadi adik Anda menghubungi saya. Mengatakan Anda disuruh pulang oleh Nyonya Park. Ada kekacauan sedikit di rumah, ujar Chang Yuan dengan sedikit terbata. Melihat bosnya yang tampak mesra dengan istri mudanya membuatnya sangat tidak nyaman. Jadi, kau hanya menggangguku gara-gara hal itu. Aku sudah bisa menebak kekacauan apa yang terjadi. Pasti Airi ingin mengakhiri hidupnya kan? Jika iya, aku sudah mengetahuinya terlebih dahulu, ujar Daehyun. Terserah saja jika Airi akan bunuh diri. Buktinya itu pasti hanyalah sebuah ancaman. Sudah sejak dulu Airi mengatakannya namun hal itu tidak pernah terjadi. Maafkan saya, Tuan. Kalau begitu silahkan dilanjutkan. Saya tidak akan mengganggu Tuan dan Nona, ucap Chang Yuan. Baiklah. Daehyun segera mematikan panggilan video itu. Kemudian melemparkan ponselnya ke atas nakas kembali. Hingga menimbulkan suara benturan yang cukup keras terdengar. Su Yin menurunkan selimut dari kepalanya sedikit untuk mengintip jika Daehyun sudah menyelesaikan panggilannya. Apa sudah selesai? Tanya Su Yin. Sudah, tidak usah menyembunyikan kepalamu lagi. Tidak perlu takut karena tadi hanya asisten Chang yang menelepon, ujar Daehyun sembari mengusap pundak Su Yin. Aku tahu namun aku malu karena tadi mencium pipimu di depan asisten Chang. Dia pasti tidak nyaman melihatnya, ujar Su Yin yang sudah mengeluarkan semua kepalanya dari selimut. Untuk apa kau malu segala, tidak perlu malu karena kau melakukannya untuk suamimu, ujar Daehyun sambil mengulum senyum. Aku tidak sanggup jika besok bertemu dengan asisten Chang, ujar Su Yin dengan rona wajah yang memerah. Sini aku obati biar kau tidak malu lagi. Daehyun kini mengubah posisinya dengan tidur miring sehingga bisa melihat wajah Su Yin. Bagaimana? Tanya Su Yin dengan wajah polos. Daehyun menangkup kedua pipi Su Yin kemudian memandangnya lekat membuat Su Yin tidak mengedipkan matanya. Ia saat ini terpaku oleh ketampanan pria dewasa yang ada di depannya. Daehyun kemudian mencium pipi Su Yin secara bergantian lalu beralih ke mata serta hidung. Su Yin menghentikan Daehyun ketika hendak menelusuri lehernya. Sudah dipastikan Daehyun pasti akan melakukannya lagi. Cukup, perutku sudah sangat lapar. Apa kau ingin anak kita kelaparan di dalam sana? Gerutu Su Yin sembari berusaha untuk duduk sambil bertumpu dengan kedua tangannya. Akhirnya Daehyun hanya menghela nafas pasrah jika sudah mengatakan jika kelaparan. Baiklah, sekarang ayo kita mandi terlebih dahulu baru setelah itu makan siang, ajak Daehyun yang juga sudah terduduk. Aku mandi sendiri saja karena kau pasti akan menggangguku, ujar Su Yin yang sudah menggeser tubuhnya ke sisi ranjang. Kakinya sudah di lantai dengan tubuhnya masih tertutup selimut. Tidak, aku janji tidak akan melakukannya lagi, ujar Daehyun sembari mengangkat kedua jarinya sembari tersenyum penuh arti. Awas jika kau berbohong,
ancam Su Yin sembari menyipitkan matanya. Tidak akan. Daehyun kini sudah berdiri hanya memakai celana pendek kemudian segera membopong tubuh Su Yin untuk masuk ke dalam kamar mandi. Kamar mandi kini terdengar sesekali suara tawa yang cukup renyah dari bibir Su Yin dan Daehyun yang bercanda, disertai dengan gemericik guyuran shower yang mengalir. Mereka saling menggosok tubuh satu sama lain hingga akhirnya selesai. Setelah selesai mandi Daehyun segera mengajak Su Yin ke ruang makan. Sesuai janjinya waktu itu, Daehyun menyiapkan makan untuk Su Yin selagi berada di Villa Pyeongchangdong. Ia memang tak ingin melewatkan kebersamaan mereka yang waktunya memang tidak banyak. Su Yin selalu suka apapun yang dimasak oleh suaminya. Baginya tidak ada makanan yang lebih enak daripada buatan suaminya. Sayang, beberapa hari ke depan mungkin aku tidak bisa menemanimu, ujar Daehyun. Baru saja menyelesaikan makannya. Kenapa? Su Yin menautkan kedua alisnya. Ekspresi wajahnya berubah sendu. Aku akan keluar kota namun tidak lama. Hanya sekitar 2 hari saja, ujar Daehyun yang dapat menangkap kesedihan di hati Su Yin. Apa aku boleh ikut? Pinta Su Yin dengan penuh harap. Maaf, aku tidak bisa mengajakmu. Karena jika kau bersamaku maka kemungkinan aku tidak akan bisa bekerja, ucap Daehyun. Su Yin mengerucutkan bibirnya. Sebenarnya ia sangat ingin ikut. Jika tidak ada Daehyun maka hidupnya pasti tidak menyenangkan walaupun hanya beberapa hari saja. Aku janji hanya menginap 1 malam di sana. Aku takut akan menyakiti anak kita. Apa kau mau dia kenapa-kenapa? Tanya Daehyun sembari berpangku dengan kedua tangannya di atas meja. Baiklah, ucap Su Yin sembari berdecak. Memangnya kau akan pergi kemana? Ke Pulau Nami lagi karena belum selesai proyek yang ada di sana. Aku juga melakukannya demi kau dan buah hati kita, ujar Daehyun. Jangan lupa bawakan aku oleh-oleh, ujar Su Yin. Tentu saja, aku akan membelikan apapun yang kau inginkan, ujar Daehyun sembari mengacak-acak rambut Su Yin. Meski sedikit kecewa karena tidak boleh ikut namun Su Yin bisa menerima alasannya. Memang benar jika dia ikut pasti akan mengganggu pekerjaan suaminya. Bab 213 Ide Lisa. Dengan sangat terpaksa Daehyun akhirnya pulang ke UN Village setelah Chang Yuan menghubunginya kembali. Ini bukan karena Airi namun karena Jo Yeon Ho yang merengek mengatakan ingin bertemu dengannya. Meski Daehyun tahu jika itu hanyalah akal-akalan Airi namun mendengar Jo Yeon Ho yang merengek membuatnya tidak tega. Sudah lama juga rasanya tidak berinteraksi dengan putranya. Daehyun sengaja pulang di saat sudah agak larut malam ketika waktunya semua orang sudah waktunya untuk beristirahat. Dirinya lelah jika harus berdebat dan membuat keributan. Kim Soo-hyun juga baru saja pulang dari hotel padahal sejak siang ibunya sudah menghubunginya terus-menerus. Dirinya malas diganggu hanya untuk masalah kakak iparnya yang memang suka sekali drama. Dia baru saja dari dapur ketika Daehyun masuk ke dalam rumah. Kakak, dari mana sebenarnya? Aku mencarimu hingga keliling Seoul namun tak menemukanmu, gerutu Kim Soo-hyun sembari melipat tangannya di dada. Tubuhnya bersandar pada pagar pengaman tangga yang terbuat dari besi. Benarkah kau mencariku? Bukankah kau tidur di hotel sepanjang hari? Ujar Daehyun sambil menaikkan sebelah alisnya. Dirinya mengetahui hal ini karena mengirimkan pesan kepada Su Yin untuk datang ke hotel. Namun sayang sekali pesan itu baru terbaca sore tadi. Itu karena aku lelah sehingga aku istirahat terlebih dahulu, bantah Kim Soo-hyun. Tunggu, dari mana kakak mengetahui hal itu? Lanjut Kim Soo-hyun sembari menyipitkan matanya. Merasa curiga dengan saudaranya karena seingatnya tidak memberitahukan kepada siapapun kecuali kepada Su Yin. Dari pegawai hotel, sahut Daehyun dengan cepat. Kau tidak perlu repot-repot mencariku karena aku akan pulang sendiri jika aku menginginkannya, sahut Daehyun dengan wajah datar. Kemudian menaiki tangga untuk pergi ke kamar putranya. Dasar tidak tahu terima kasih. Kau bahkan sama sekali tidak peduli pada kakak ipar, cibir Kim Soo-hyun sembari mendengus kesal. Samar-samar Daehyun bisa mendengar apa yang diucapkan adiknya. Sehingga ia menghentikan langkahnya sebentar kemudian menoleh ke belakang. Jika kau peduli padanya, silahkan ambil saja, ucap Daehyun dengan santai tanpa takut jika Airi mendengarnya. Dasar menyebalkan, umpat Kim Soo-hyun sembari menatap tajam ke arah Daehyun. Memangnya siapa juga yang mau dengan bekasnya? Daehyun terus melangkahkan kakinya menaiki tangga tanpa mendengarkan adiknya yang terus menggerutu tidak jelas. Ada rasa ingin marah setiap bertemu pandang dengannya setelah malam di mana mengetahui jika adiknya melamar istrinya. Namun sesuai janji yang dibuat dengan Su Yin, dia hanya bisa menahan kekesalannya. Lagi pula untuk apa marah jika Su Yin hanya mencintainya. Ketika melewati kamarnya bersama Airi, Daehyun tidak meliriknya ataupun berniat masuk ke sana. Bukannya terlalu tega dengannya tapi hanya saja tidak ingin terperangkap ke dalam jebakannya lagi. Ceklek, Daehyun memutar kenop pintu kamar Jo Yeon Ho yang berada tidak jauh dari kamarnya. Kamar itu gelap, padahal Jo Yeon Ho tidak pernah tidur dalam keadaan gelap karena dia tidak akan bisa tidur. Diraihnya saklar sambil meraba-raba dinding. Seperti dugaannya, bahwa ruangan itu kosong tidak berpenghuni. Daehyun duduk di sisi ranjang sambil memijat pelipisnya. Pasti saat ini Jo Yeon Ho sedang bersama dengan ibunya. Ternyata wanita itu sangat pintar, menggunakan Jo Yeon Ho untuk membuatnya pulang.
Mata yang sudah mengantuk membuat Daehyun memilih membaringkan tubuhnya di ranjang Jo Yeon-ho. Padahal harapannya tadi bisa tidur bersama putranya dan membacakan dongeng yang sudah lama tidak dilakukannya. Airi memang sengaja mengajak Jo Yeon-ho tidur bersamanya malam ini karena tahu bahwa Daehyun akan pulang. Namun setelah menunggu sampai larut, Daehyun bahkan sama sekali tidak muncul. Sial, gerutu Airi sambil melirik Jo Yeon-ho yang sudah terlelap. Seharusnya tadi tidak mengajak Jo Yeon-ho ke kamarnya sehingga bisa bebas. Tangannya mencengkram spray dengan sangat erat. Ingin rasanya melampiaskan semua amarahnya kepada putranya. Dert, dert, dert. Ponsel Airi yang terletak di sampingnya tiba-tiba saja bergetar. Bersiap memaki Han jika dia yang menghubunginya malam-malam seperti ini. Karena sudah mengingatkan untuk jangan menghubunginya sementara waktu. Kakak, kau sudah tertidur. Terdengar suara wanita dari seberang telepon padahal Airi tadi sudah bersiap-siap memakinya. Ada apa? Tanya Airi singkat. Setelah memahami suaranya ternyata itu adalah suara Lisa. Kakak, bisakah kita bertemu besok? Aku tidak bisa kemana-mana saat ini. Jika ada hal penting katakan saja, ujar Airi sambil memutar bola matanya. Jika dia menelepon pasti ingin meminta bantuan. Kakak, tolong bantu aku menyingkirkan Jin, rengek Lisa. Memangnya kenapa? Airi melangkahkan kakinya keluar menuju balkon karena takut Jo Yeon-ho terbangun dari tidurnya jika mendengar obrolan mereka. Aku tadi bertemu dengan Kim Soo-hyun di jalan. Dia mengatakan, bukannya menyelesaikan kalimatnya, Lisa justru menangis terseduh-seduh. Airi memijat kepalanya sembari mendengus. Seenaknya dia mencurahkan hatinya padahal ia sendiri sedang memiliki masalah yang sangat besar. Katakan apa yang terjadi. Airi sudah mulai tidak sabar. Jangan sampai Lisa juga membuatnya semakin marah karena malam-malam seperti ini menghubunginya. Dia mengatakan jika sudah memiliki calon istri. Aku yakin jika dia adalah gadis miskin itu. Aku mendapatkan foto mereka bersama di Sky Rose Garden. Kakak, tolong bantu aku cara menyingkirkannya, ujar Lisa. Airi mendesah panjang, justru saat ini dirinya bahkan belum bisa menyingkirkan Su Yin dari Daehyun. Haruskah mengurus hidup Lisa juga? Lisa, maaf aku tidak bisa membantumu kali ini karena aku juga sedang ada masalah. Sepupumu itu sudah berani merayu suamiku, aku bahkan ingin menyingkirkannya juga namun belum bisa. Aku juga tidak menemukan keberadaannya, ujar Airi. Jadi, Su Yin sungguh merayu suami kakak, ujar Lisa dengan suara yang cukup keras sehingga membuat Airi menjauhkan sedikit ponselnya dari telinganya. Begitulah. Sekarang hubungan kami jadi renggang karena gadis itu. Seharusnya aku tidak membiarkannya sejak awal mendekati suamiku. Apa kau tahu alamat rumahnya? Aku sudah berusaha mencari namun tidak menemukannya, ujar Airi. Apa salahnya menceritakan semuanya kepada Lisa, barangkali bisa membantunya karena yang Airi tahu jika Lisa sangat membenci Su Yin. Aku juga tidak tahu keberadaannya. Namun sepertinya kita bisa bekerja sama untuk menyingkirkan mereka, ujar Lisa. Bagaimana caranya? Lisa mulai menceritakan bagaimana idenya. Airi terus menganggukkan kepalanya sambil berjalan ke sana kemari mendengarkan Lisa berbicara. Ternyata ide Lisa bisa dipertimbangkan. Untuk selanjutnya tinggal melaksanakan rencananya saja. Mereka terus mengobrol tanpa sadar hingga dini hari. Airi sangat beruntung kenal dengan Lisa karena lumayan bisa juga untuk diandalkan. Bab 214 masih memiliki hati nurani. Dering alarm membangunkan Daehyun dari tidur lelapnya. Dengan mata terpejam tangannya meraba-raba ranjang karena ia pikir saat ini masih berada di Villa Pyeongchangdong bersama Su Yin. Sayang, jam berapa sekarang? Tanya Daehyun ketika meraih sebuah tangan kecil di atas tidak jauh dari sisinya. Dengan mata yang masih tertutup rapat, Daehyun berpikir jika tangan Su Yin tidak sekecil itu sehingga buru-buru membuka matanya. Dua buah bola mata kecil yang bersinar tengah menatap matanya saat ini. Daehyun mengerjapkan matanya berulang kali melihat sepasang bola yang berwarna terang dan sangat menggemaskan. Yeon-ho, ujar Daehyun sembari mengucek matanya. Ia masih berusaha mencerna karena ia pikir masih di villa. Kenapa ayah tidur di sini sendirian? Tanya Jo Yeon-ho. Daehyun segera duduk kemudian bersandar pada sisi ranjang. Sudah mulai mengingat jika semalam ternyata pulang ke UN Village. Untunglah tadi tidak menyebutkan nama Su Yin. Ayah semalam ketiduran ketika mencarimu namun kau tidak ada, ujar Daehyun dengan gugup. Aku semalam tidur bersama ibu. Kenapa ayah tidak tidur bersama kami? Ujar Jo Yeon-ho dengan wajah kecewa. Ayah ketiduran padahal ayah pikir akan pergi ke sana sebentar lagi. Daehyun mengusap rambut Jo Yeon-ho. Ada rasa bersalah jika melihat Jo Yeon-ho seperti itu. Sejak ada masalah dengan Airi, dia mengabaikan putra semata wayangnya. Padahal aku menunggu ayah sejak sore, ujar Jo Yeon-ho sambil mencebikkan bibirnya. Ayah sungguh minta maaf. Daehyun mendekap Jo Yeon-ho ke dalam pelukannya dengan sangat erat. Berusaha untuk tidak membuatnya marah dan kecewa. Karena keegoisannya tidak mau mengorbankan sedikit perasaannya untuk putranya. Padahal Su Yin juga sering mengingatkan agar memberi perhatian lebih kepada Jo Yeon-ho. Kapan kita pergi jalan-jalan? Bukankah ayah sudah berjanji akan mengajak aku dan ibu pergi ke Jepang lagi? Tanya Jo Yeon-ho sembari menengadahkan wajahnya. Daehyun menghela nafas pelan.
Sekarang bahkan lupa dengan janjinya untuk mengajak liburan Jo Yeon-ho. Ibumu tengah mengandung sehingga tidak boleh pergi kemana-mana terlebih dahulu, ujar Daehyun sembari memegang pundak putranya. Mencoba memberi pengertian karena mungkin ia bahkan tidak bisa mengabulkan permintaannya. Suatu saat nanti memang Daehyun akan mengajaknya ke Jepang namun bersama Su Yin bukannya Aeri. Tidak mungkin pergi liburan di saat kondisi sedang tidak memungkinkan. Apakah tidak boleh? Tanya Jo Yeon-ho dengan wajah polos. Tentu saja tidak boleh. Ayo kita mandi terlebih dahulu karena sebentar lagi ayah harus pergi bekerja, ajak Daehyun kemudian menggendong tubuh kecil Jo Yeon-ho memasuki kamar mandi. Lama tidak memperhatikannya, kali ini Daehyun membantu Jo Yeon-ho untuk mandi. Membantu menggosok tubuhnya menggunakan sabun. Mereka bermain di bak cukup lama. Jo Yeon-ho juga sangat senang bisa mandi bersama dengan ayahnya. Setelah mengganti pakaian Jo Yeon-ho, akhirnya Daehyun mengajaknya untuk menemani ke kamar. Semoga saja Aeri tidak berada di kamar sehingga tidak perlu berdebat atau bertemu dengannya. Baru saja Daehyun membuka pintu, di depan ternyata sudah ada Ni Park yang tampaknya akan masuk ke kamar Jo Yeon-ho. Daehyun, ujar Ni Park sambil menyipitkan matanya. Akhirnya kau ingat juga jalan pulang ke rumah ini, sindir Ni Park sambil melirik putranya. Daehyun memilih diam daripada bertengkar dengan ibunya. Jangan sampai ia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang hanya akan menyakiti perasaan ibunya. Ibu, aku mengganti bajuku dulu, pamit. Daehyun segera menggandeng tangan Jo Yeon-ho masuk ke dalam kamar. Anak itu, Ni Park memegang dadanya yang terasa sedikit sesak memikirkan rumah tangga putranya yang diambang kehancuran. Kepada siapakah ia harus berpihak saat ini? Karena kedua belah pihak sama-sama membela diri. Ketika masuk ke dalam kamarnya, kamar tampak sunyi. Daehyun pikir tidak ada Aeri di sana, namun sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang muntah-muntah. Jo Yeon-ho segera berlari ke arah pintu kamar mandi kemudian menempelkan telinga kecilnya di sana. Ayah, ibu kenapa di dalam? Tanya anak itu. Mungkin ibumu hanya sakit perut, sahut Daehyun dengan ekspresi datar. Mendengar Aeri yang terus muntah-muntah tanpa henti membuat Daehyun merasa iba. Sebenci apapun dirinya pada Aeri, bagaimanapun mereka sudah lama tinggal bersama cukup lama sehingga Daehyun masih memiliki hati nurani. Daehyun yang awalnya ingin bersikap acuh tak acuh, dengan langkah berat menghampiri putranya. Tok, tok, tok. Daehyun menghela nafas panjang-panjang sebelum akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Semoga saja Aeri tidak salah paham dengan hal ini. Aeri, apa kau tidak apa-apa? Tanya Daehyun dengan suara sedikit berteriak. Aeri yang tengah membasuh mulutnya dengan air seperti bermimpi mendengar suara Daehyun. Berulang kali mematut wajahnya di cermin sambil menamparkan pipinya sendiri. Takut semua itu tidaklah nyata. Senyuman miring tersungging di bibir Aeri. Sudah ia duga jika Daehyun pasti masih mencintainya. Jika tidak, mana mungkin dia memperdulikannya. Tanpa menjawabnya, Aeri kembali pura-pura mual kembali dengan suara yang lebih keras sambil terbatuk-batuk. Aeri, kau kenapa? Teriak Daehyun sekali lagi dengan suara ketukan pintu yang lebih keras. Daehyun berpura-pura perhatian karena teringat pesan dokter Kang agar membawa Aeri memeriksakan kandungannya. Jika ia bersikap cuek nanti Aeri pasti curiga jika tiba-tiba saja begitu perhatian. Sebaiknya sekarang saja mencoba berpura-pura baik. Daehyun membutuhkan bukti untuk ditujukan kepada keluarganya. Agar ibunya tidak termakan omongan Aeri lagi yang sangat pintar bersilat lidah. Aeri membuka pintu kamar mandi dengan wajah kuyu dan terlihat pucat. Ia pura-pura sempoyongan hingga tubuhnya hampir terjatuh jika saja Daehyun tidak menopang berat badannya. Dengan memasang ekspresi wajah datar, Daehyun menuntun Aeri untuk duduk di ranjang. Berbeda dengan Daehyun, kali ini rasanya Aeri ingin tertawa bahagia karena tampaknya Daehyun akan mengurungkan niat untuk menceraikannya. Sikapnya sangat berbeda dengan ketika malam di mana Daehyun mengetahui jika dirinya hamil. Aeri belum menyadari jika Daehyun merencanakan sesuatu. Daehyun terus menggerutu dalam hati, jika bukan karena ide dari Dr. Kang. Rasanya sangat enggan melakukan semua itu. Baginya tidak ada kepercayaan lagi terhadap orang yang sudah berkhianat karena Daehyun sudah lelah selalu dibodohi oleh Aeri. Akhirnya kepulang, ujar Aeri dengan suara parau yang dibuat selemah mungkin. Tangannya hendak menyentuh wajah Daehyun yang tepat berada di depannya namun Daehyun segera menjauhkan tubuhnya sedikit agar Aeri tidak bisa menyentuhnya. Sahut Daehyun dengan singkat. Ibu kenapa? Tanya Jo Yeon-ho yang sudah duduk di samping Aeri. Ibu baik-baik saja. Mungkin ini karena adikmu sehingga ibu seperti ini, ujar Aeri sembari mengusap perutnya. Diliriknya Daehyun yang justru memalingkan wajahnya. Ni Park membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Di tangannya ada nampan berisi sarapan untuk Aeri. Dia memang tipe wanita yang sangat perhatian kepada anak-anaknya. Tersungging senyuman di bibirnya ketika melihat Daehyun yang tengah menutupi kaki Aeri dengan selimut. Bab 215 sudah menemukan kebahagiaan dengan wanita lain. Maaf, ibu mengganggu kalian yang tengah berkumpul, ujar Ni Park seraya melangkahkan kakinya masuk. Ibu, kenapa repot-repot membawakan sarapan untukku? Aku bisa turun sendiri untuk mengambilnya, ujar Aeri pura-pura menolak.
Padahal selama mengetahui dirinya hamil, ia bahkan jarang sekali menuruni tangga. Akan selalu menyuruh para pelayan untuk melayaninya. Tidak apa-apa, tadi pelayan sedang sibuk di dapur sehingga kebetulan ibu ingin mengajak Daehyun dan Jo Yeon-ho sarapan. Sekalian saja ibu membawanya kemari, ujar Ni Park sambil menaruh nampan di atas nakas. Daehyun, maafkan ibu kemarin. Ibu tidak bermaksud menyakitimu, ujar Ni Park sambil memandang putranya. Mendengar ibunya meminta maaf membuat Daehyun merasa sangat sedih. Tidak seharusnya wanita yang telah melahirkannya meminta maaf hanya karena sebuah kesalahan kecil. Ibu sama sekali tidak bersalah. Daehyun merangkul Ni Park, selama hidup jarang sekali ibunya memarahinya karena sejak kecil Ni Park selalu lembut dan penuh kasih sayang dalam merawat kedua putranya. Ibu lain kali jangan marah kepada Daehyun. Dia bersikap seperti itu mungkin karena masih syok mengetahui jika diriku hamil secara tiba-tiba, bela Aeri. Berusaha untuk mengambil hati dan Nyonya Park dan Daehyun. Sangat berharap semoga usahanya berhasil. Untuk urusan Suyin sudah ada yang mengurusnya sehingga Aeri tidak perlu khawatir. Ibu hanya memohon agar kau mengurungkan niat untuk. Ni Park menghentikan ucapannya, menyadari ada keberadaan Jo Yeon-ho di antara mereka. Aeri, setelah aku kembali dari Pulau Nami, aku akan mengajakmu ke dokter untuk memeriksakan kandungan. Sebisa mungkin Daehyun berusaha agar wajahnya tampak bahagia namun tetap tidak bisa. Sangat berbeda jika berada di dekat Suyin yang selalu ingin membujuk dan memberikan perhatian kepadanya. Kau akan pergi ke luar kota? Tanya Aeri. Aku akan berada di sana tidak lama. Mungkin hanya sekitar 2 hari. Sebenarnya hari ini juga aku akan mengajakmu ke dokter namun sayang sekali karena aku harus berangkat pagi ini juga, ujar Daehyun dengan ekspresi datar. Untuk tersenyum rasanya bibirnya terasa sangat berat. Ya sudah, sebaiknya kau sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat, ajak Ni Park. Daehyun menganggukkan kepalanya menyetujui ajakan ibunya kemudian mengajak Jo Yeon-ho untuk turun. Aeri merasa sangat kesal karena ditinggal begitu saja. Dia pikir Daehyun sudah berubah tapi ternyata membiarkannya sendirian di kamar. Sebenarnya ingin ikut turun namun tiba-tiba Aeri memikirkan sesuatu. Jika Daehyun akan pergi luar kota maka pasti ia membutuhkan pakaian untuk dibawa karena pastilah Daehyun belum sempat menyiapkannya. Aeri segera turun dari ranjang kemudian melangkahkan kakinya menuju ruang ganti yang di dalamnya terdapat lemari pakaian. Satu persatu Aeri sudah menurunkannya. Mengeluarkan satu koper besar untuk menaruh 10 set pakaian. Dengan melakukan semua itu pasti Ni Park akan terharu dan semakin percaya kepadanya. Meski Aeri tidak yakin jika Daehyun akan tersentuh dengan apa yang dilakukannya. Tapi tidak salahnya untuk mencoba. Aeri menghentikan aktivitasnya untuk melipat pakaian Daehyun ke dalam koper. Agak merasa heran dengan perubahan sikap Daehyun yang tiba-tiba saja mengajaknya memeriksakan kandungannya. Tangan Aeri tiba-tiba saja gemetar memikirkan kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh Daehyun. Tampaknya Daehyun tidak sebodoh waktu itu sehingga dengan mudahnya ditipu. Pantas saja jika hari ini berubah baik. Meski memang sikapnya masih acuh dan dingin. Buru-buru Aeri memasukkan semua barang yang akan dibawa Daehyun. Sebaiknya nanti saja dia memikirkan cara agar Daehyun mengurungkan niatnya untuk mengajaknya memeriksakan kandungan. Untunglah dia tidak bodoh sehingga dengan mudah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Daehyun. Di ruang makan hanya ada 3 orang karena Kim Soo-hyun sudah berangkat terlebih dahulu ke hotel. Semuanya diam, hanya ada bunyi dentingan sendok dan piring yang saling bersahutan. Ni Park sebenarnya ingin mengatakan sesuatu namun Jo Yeon-ho masih berada di sana. Tidak pantas anak seusianya mendengarkan obrolan orang dewasa. Sehingga setelah selesai sarapan Ni Park menyuruh Eng Hee untuk membawa pergi Jo Yeon-ho bermain keluar sebentar. Daehyun, ibu harap kau mengurungkan niatmu untuk menceraikan Aeri. Apa kau tidak merasa kasihan dengannya yang tengah mengandung? Ucap Ni Park dengan lembut tanpa emosi. Berbicara dengan Daehyun hanya butuh kata-kata yang memberikan pengertian saja. Jika menggunakan emosi Daehyun tidak akan mendengarkannya. Tangannya yang sudah sedikit berkerut menggenggam jemari Daehyun. Daehyun menoleh, memandang lekat ibunya. Ibu, aku sudah lama menginginkan perpisahan ini. Sudah cukup rasanya bertahan dengan Aeri. Aku ingin menemukan kebahagiaanku bersama wanita lain, Bu. Ni Park berusaha untuk tidak emosi mendengar pernyataan Daehyun yang sepertinya sudah memiliki wanita lain. Ibu ingin tahu siapa wanita itu. Wanita yang sudah berhasil membuatmu berpaling dari Aeri. Jika nanti aku sudah berpisah dengan Aeri, aku akan memperkenalkannya kepada kalian. Yang jelas dia adalah wanita sederhana. Satu lagi ibu jangan mengira jika dia yang menggodaku. Karena akulah yang menggodanya, ucap Daehyun dengan penuh penekanan pada kalimat terakhir. Daehyun, Aeri itu sedang mengandung anakmu. Apa kata publik jika kau sampai menceraikannya? Ujar Ni Park. Bu, aku mohon kali ini tolong percayalah kepadaku. Aku akan mencari tahu semuanya, ujar Daehyun sembari menatap penuh harap. Inilah kata yang diucapkan oleh Daehyun ketika waktu itu kepergok bersama dengan Aeri di hotel 7 tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun yang percaya dengannya. Sehingga kini ada rasa bersalah yang dirasakan oleh Ni Park karena hanya mempercayai ucapan Aeri daripada putranya sendiri. Baiklah,
Ibu akan mempercayaimu kali ini. Ibu tidak akan ikut campur masalah kalian lagi. Ini hidupmu, jadi tentukanlah sesuai yang kau harapkan. Semoga kau tidak salah melangkah dan bisa menemukan kebahagiaanmu, ujar Ni. Park sembari tersenyum hangat. Memang sejak dulu Ni, Park sudah menyadari jika tampaknya Daehyun tidak bahagia dengan pernikahannya. Dia selalu menghabiskan waktu untuk bekerja daripada keluarganya. Terima kasih, Bu. Daehyun merasa lega bisa meyakinkan ibunya. Dari tadi ternyata Airi sedang menguping pembicaraan mereka. Tubuhnya seketika lemas karena Ni. Park tak mungkin bisa membelanya lagi. Ternyata benar dugaannya jika Daehyun ingin merencanakan sesuatu. Tangan Airi mengepal dengan erat dan bibir terkatup rapat. Ibu, sebaiknya aku berangkat sekarang, pamit Daehyun sambil bangkit berdiri. Apa kau tidak membawa pakaianmu? Tanya Ni. Park. Aku sudah menyiapkannya di mobil, ujar Daehyun. Mengetahui Daehyun yang akan pergi, Airi segera bersembunyi di tempat yang tidak terlihat. Ia sangat kesal karena usahanya sia-sia. Percuma saja menyiapkan pakaiannya jika Daehyun bahkan sudah menyiapkannya terlebih dahulu. Airi sangat yakin jika Su Yin yang sudah membantu menyiapkannya. Sebenarnya Airi ingin mengatakan kepada Ni Park jika wanita yang dimaksud Daehyun adalah Su Yin. Namun tak ada bukti apapun yang dia miliki. Yang ada Ni Park juga akan membencinya. Selanjutnya bab 216 ingin makan es krim.